Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Heris Beno Arif dari Forum News Network. Kendati sudah diperkirakan game over operasi politik penundaan pemilu dan sekaligus memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi, tapi masih sangat menarik untuk kita mencermati apa sebenarnya yang terjadi di balik operasi itu. Siapa yang bermain, aktornya siapa, melibatkan siapa, ini menjadi sangat menarik untuk terus kita telisik ya. Meskipun sebenarnya kalau Anda mengikuti berbagai pemberitaan, Anda sudah semuanya sudah mengetahui siapa sebenarnya aktor utama dalam operasi ini. Nah, kemarin setelah Presiden Jokowi memberikan respon tentang penundaan pemilu itu, sekarang giliran Menko Polhukam Mahfud MD memberikan penjelasan. Ini Mahfud MD mengaku bahwa dia memberikan penjelasan karena banyak pihak yang mendesaknya. Benar memang ini harusnya dalam hal kasus semacam ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan pemilu, itu memang harusnya berada di bawah kewenangan dari Mahfud MD. Karena itu ya tidak berlebihan kalau banyak pihak yang mendesak pada waktu itu selain kepada Presiden Jokowi, juga mereka publik mendesak Mahfud MD untuk memberikan penjelasan. Nah, sekarang mari kita simak penjelasan dari Menko Polhukam Mahfud MD. Saudara-saudara yang terhormat, terkait dengan isu penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden, banyak sekali media meminta kepada saya selaku Menko Polhukam agar bersikap dan menjelaskan masalah tersebut. Bahkan banyak juga tokoh politik, tokoh ormas, dan banyak teman-teman yang menghubungi saya yang menyarankan agar saya memberi penjelasan tentang hal tersebut. Oleh sebab itu, saya ingin menjelaskan dua hal sebagai berikut. Pertama, di tubuh pemerintah sendiri sampai sekarang tidak pernah ada pembahasan tentang penundaan pemilu maupun penambahan masa jabatan presiden dan wapres, baik untuk menjadi 3 periode maupun untuk memperpanjang 1 atau 2 tahun. Tidak ada di pemerintah. Sama sekali tidak pernah ada pembicaraan masalah penundaan pemilu dan pembahasan masa jabatan tersebut. Yang kedua, justru Presiden Jokowi sampai 2 kali memimpin rapat kabinet, yaitu pada tanggal 14 September tahun 2021 dan 27 September 2021, yang isinya meminta kepada saya selaku Menko Polhukam dan kepada Bapak Mendagri dan juga kepada Kabin, Kepala BIN, untuk melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Memastikan pemilu 2024 berjalan aman, lancar, tidak memboroskan anggaran, tidak terlalu lama masa kampanyenya, dan juga tidak terlalu lama jaraknya antara pemungutan suara dan hari pelantikan pejabat-pejabat hasil pemilu tahun 2024. Ini maksudnya agar naiknya suhu politik menjelang pembentukan kabinet baru pada tahun 2024 tidak terlalu lama berlangsung. Ini didasarkan atau disampaikan oleh Presiden pada tanggal 14 September tahun 2021 di sidang kabinet terbatas. Kemudian Presiden meminta Menko Polhukam, Mendagri, dan Kepala BIN untuk berkomunikasi dengan KPU, Bawaslu, DKPP, dan DPR untuk menentukan jadwal pemilu. Berdasar hasil rapat lintas kementerian dan lembaga yang dilaksanakan di kantor Kemenko Polhukam pada tanggal
17 September tahun 2021 dan tanggal 23 September tahun 2021, pemerintah mengusulkan pemungutan suara tanggal 8 atau 15 Mei tahun 2024. Nah, usul ini disetujui oleh rapat kabinet yang dipimpin oleh Presiden pada tanggal 27 September 2021 dan agar disampaikan kepada KPU dan DPR. Jadi itu posisinya. Posisinya kabinet dan Presiden minta agar jadwal pemilu ditetapkan secara pasti di tahun 2024. Namun, ketika alternatif tersebut disampaikan dalam raker dengan DPR dan KPU tanggal 6 Oktober 2021, ternyata DPR dan KPU tidak setuju dan mengajukan atau meminta alternatif tanggal lain. Oleh sebab itu, Presiden kemudian berkomunikasi langsung dengan KPU di Istana Merdeka pada tanggal 11 November tahun 2021 dan Presiden menyatakan setuju pemungutan suara dilaksanakan tanggal 14 Februari tahun 2024 sesuai dengan yang diinginkan atau diusulkan oleh KPU dan DPR. Tanggal 14 Februari 2024 itulah yang kemudian disetujui oleh DPR, KPU, dan pemerintah melalui raker di DPR tanggal 24 Januari 2022. Setelah itu Presiden menekankan lagi kepada saya selaku Menko Polhukam dan Mendagri agar betul-betul menyiapkan semua instrumen yang diperlukan untuk pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024. Dengan demikian, sikap Presiden sudah jelas tentang jadwal penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Jadi tidak perlu disa-disa lagi ke masalah-masalah yang di luar itu, yang menjadi urusan di luar pemerintahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pernyataan Mahfud MD tadi, kita dapat simpulkan sebagai berikut. Pertama, seperti disebutkan oleh Mahfud tadi, tidak pernah ada pembahasan penundaan pemilu atau memperpanjang jabatan presiden baik untuk satu periode atau memperpanjang 1-2 tahun. Kedua, ini masih dari penjelasan Mahfud tadi, Jokowi sebagai presiden ini justru sudah mengadakan rapat sampai 2 kali di kabinet yang memerintahkan Menko Polhukam, Mendagri, dan Kepala Badan Intelijen Negara agar pemilu 2024 berjalan aman, lancar, tidak boros anggaran, tidak terlalu lama kampanyenya, dan kemudian tidak terlalu lama jarak antara pemungutan suara dan hari pelantikan pejabat-pejabat hasil pemilu 2024. Maksudnya agar naiknya suhu politik menjelang pembentukan kabinet baru tidak terlalu lama berlangsung. Penjelasan Mahfud MD ini sangat menarik ya, walaupun kita bisa merasakan bahwa ini sangat normatif. Kan jelas bahwa operasi penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden ini pasti kita paham tidak mungkin secara resmi dibahas dalam kabinet, meskipun itu rapatnya terbatas, katakanlah begitu. Sebab kalau memang betul ada dibahas soal penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan ini sifatnya inkonstitusional. Ini bisa jadi skandal kalau ini dibahas di dalam kabinet. Kedua, ini yang kita bisa tafsirkan, walaupun posisinya dia sebagai Menko Polhukam, tapi kita paham bahwa Mahfud MD ini memang bukan inner circle atau orang kepercayaan dari Presiden Jokowi, dan berarti memang dia tidak dilibatkan dalam pembahasan maupun operasi rahasia yang sifatnya sangat sensitif itu. Jadi walaupun posisinya sebagai Menko Polhukam yang harusnya mengurusi soal-soal semacam ini, Mahfud MD tidak dipercaya untuk menjalankan operasinya. Ketiga, ini yang agak mengherankan bahwa gerakan penundaan pemilu, khususnya yang terbuka saja, itu kan setidaknya melibatkan seorang menteri di kabinet, yakni Menko Equine Airlangga Hartarto.
Yang maksud saya secara terbuka itu adalah ketika mereka para ketua umum partai-partai tadi, yakni Airlangga Hartarto, Muhaimin Iskandar dari PKB, dan kemudian Zulkifli Hasan dari PAN menyampaikan statement kepada publik ini kan dilakukan secara terbuka, dan harusnya itu Mahfud mestinya tahulah hal-hal semacam ini. Apalagi itu kan itu melibatkan seorang menteri di kabinet, yakni Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, yang juga ketua umum Partai Golkar. Keempat ini, sebagai Menko Polhukam seharusnya Mahfud MD itu mempunyai sumber daya intelijen, karena kan dia membawahi lembaga-lembaga dan kementerian yang berkaitan dengan masalah-masalah intelijen. Jadi harusnya dia punya dong sumber daya intelijen yang mengendus gerakan-gerakan semacam ini. Jadi artinya kalau tadi dari penjelasan bisa saja tadi Mahfud sesungguhnya mengetahui ini, tapi dia ketika memberikan penjelasan secara normatif. Jadi artinya dia tidak kena delik bohong, karena dia menyatakan di kabinet tidak pernah ada pembahasan semacam itu. Tetapi dia harusnya tahu. Tapi kalau dia tidak tahu, ini sungguh keterlaluan. Kelima, kalau toh sekali lagi apa yang dikatakan Mahfud itu adalah pengakuan yang jujur, ini menunjukkan betapa sangat berkuasanya dan saktinya Menko Marinvest Luhut Panjaitan. Karena kan dari investigasi CNN misalnya disebutkan bahwa Menko Marinvest ini yang memanggil para menteri, para ketua umum partai, termasuk juga Erlangga Hartarto ya. Dan ketika dia memanggil Zulkifli Hasan misalnya, di situ kan dia jelas memerintahkan kepada Zulkifli Hasan, ini berdasarkan investigasi CNN dia, untuk segera mengumumkan wacana penundaan pemilu itu. Selain itu kan juga disebut bahwa Luhut ini memanggil dan juga akan mengancam mengganti Erlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, dan kalau Erlangga tidak segera menjalankan perintahnya itu posisinya sebagai ketua umum Partai Golkar itu akan digoyang. Nah, kalau ini adalah investigasi yang dilakukan oleh Tempo. Jadi kalau kita gabungkan investigasi yang dilakukan oleh CNN dan Tempo tadi menunjukkan betapa Luhut Panjaitan ini memang tidak hanya rumor seperti yang selama ini berkembang, dia adalah orang paling sakti, atau orang menyebutnya sering sebagai RI3 karena saking berkuasanya itu. Karena di sini ternyata dia bisa memanggil Menko yang lain gitu. Bagaimana dengan Presiden Jokowi? Walaupun seperti dikatakan oleh Mahfud MD hal itu tidak pernah dibahas dalam rapat kabinet, justru Jokowi malah memimpin rapat kabinet sampai 2 kali untuk memastikan terselenggaranya pemilu 2024. Bukan berarti Jokowi tidak mengetahui ada operasi politik seperti itu. Sebab setidaknya seperti dikatakan oleh Zulkifli Hasan, sekali lagi ini berdasarkan investigasi CNN, Jokowi itu sudah mengetahui adanya operasi ini. Jadi pertama dia mendapat konfirmasi bahwa Jokowi sudah tahu ini dari Luhut Panjaitan, dan kemudian dia juga mendengar hal yang sama ketika bertemu dengan Erlangga Hartarto. Karena itu kemudian dia didesak untuk segera mengumumkan soal wacana penundaan pemilu ini. Perintah atau tugas itu sudah dilakukan dengan baik oleh Zulkifli Hasan. Konsekuensinya Zulkifli Hasan mendapat kecaman secara luas nih dari publik. Sementara dari internal dia juga mendapat ultimatum, dan juga ada kader-kadernya yang pengurus di level daerah yang tanpa babi bu langsung mengundurkan diri dari kepengurusan sekaligus sebagai kader PAN. Jadi harga yang dibayar oleh Zulkifli Hasan ini memang cukup mahal. Meskipun belakangan media juga menyebutkan bahwa sudah ada pertemuan sebagai kompensasinya, ini ada pertemuan bahwa Presiden Jokowi akan segera melakukan reshuffle kabinet, dan PAN ini akan masuk dalam kabinet. Ini kita tunggu ya, karena ini berkali-kali PAN ini dijanjikan masuk di kabinet sampai kemudian ini masa kabinet akan berakhir tinggal 2 tahun lagi. Ini belum juga kebagian. Nah, kabarnya Jokowi sudah bertemu dengan Zulhas, tapi soal ini dibantah oleh Zulkifli Hasan. Dia mengaku bahwa dalam sepekan terakhir ini dia berada di Jawa Tengah, jadi tidak mungkin dia bertemu dengan Presiden Jokowi. Sebagai sebuah mosaik, penjelasan Mahfud ini seperti potongan puzzle ya. Walaupun kesannya itu tidak match, tidak nyambung dengan rangkaian puzzle,
Namun ini, kalau kita cermat, kita setidaknya dapat membantu, kita menyusunnya menjadi sebuah mosaik dan memahami apa yang sebenarnya tengah terjadi. Jadi kira-kira beginilah, kesimpulannya tuh, ada sekelompok orang atau pejabat lah di lingkungan Jokowi dan kemungkinan besar juga diketahui oleh Jokowi yang berusaha untuk tetap mendudukkan Jokowi di tampuk kekuasaan. Caranya, macam-macam, Mbak, ada yang mencoba tadinya kan kalau kita tahu isu yang cukup lama adalah, dengan membuat, mengubah aturan, periodisasi tidak hanya 2 periode tapi menjadi 3 periode. Dan setelah opsi itu gagal pada waktu itu, eee, kemudian, ada opsi baru yakni memperpanjang masa jabatan. Walaupun sekarang, ternyata walaupun kemudian itu kelihatannya juga mengalami kegagalan lagi, opsinya ini balik lagi nih, opsi, 3 periode. Ini dan sekarang ini kan sedang, gencar dikampanyekan di berbagai daerah, dan kita bisa melihat baliho-baliho dan spanduk dari Pak Jokowi sangat masif dan kemudian juga kampanye di sosial media mengenai yang tadinya kalau pada waktu yang, kampanye dulu disebutkan salam 2 jari, sekarang ini berubah menjadi, salam 3 jari, artinya 3 periode kepemimpinan Jokowi. Jadi kalau kita lihat skenario seperti itu, tampaknya mereka ini akan menggunakan segala cara agar tujuannya terwujud. Gagal menjalankan skenario 3 periode, mereka beralih ke opsi menunda pemilu dan memperpanjang masa jabatan. Ketika opsi ini juga ditolak oleh partai-partai pendukung, mereka kembali ke opsi 3 periode. Nah, bila opsi 3 periode juga kembali gagal, dan ini tampaknya hampir dipastikan gagal karena opsi ini kan juga sudah ditolak oleh, partai-partai pengusung dan pada waktu itu, Golkar sendiri termasuk juga yang menolak gitu. Dan yang kita tahu juga kan, opsi 3 periode ini juga sudah ditolak sendiri oleh Jokowi yang, sangat apa kalimatnya sampai sekarang ini menjadi legend, yakni persoalan bahwa ada 3 opsi, ada 3 kemungkinan, ada orang yang, menampar mukanya, mencari muka dan juga menjerumuskannya. Jadi, meskipun kita banyak yang mengingatkan kita bahwa, kita coba memahami Jokowi itu secara terbalik, artinya kalau Jokowi menyatakan bahwa dia, ada yang menampar mukanya, itu artinya dia menolak, maka kita mesti mengartikannya tidak menolak, itu ada yang menyatakan begitu. Tapi, saya kira agak cukup, berat lah kalau kemudian ini kan baru berapa bulan yang lalu Jokowi menyatakan itu, masa ia akan menjilat menjilat ludahnya sendiri. Jadi kalau gitu opsi apa lagi yang akan mereka mainkan? Sesungguhnya semua ini kan terpulang kembali kepada Pak Jokowi. Untuk mengakhiri kegaduhan yang berakibat naiknya tensi politik yang sebenarnya harusnya tidak perlu ini, cukup kan Pak Jokowi menyampaikan pernyataan tegas seperti ketika dia menolak opsi 3 periode beberapa waktu yang lalu. Sayangnya sikap Jokowi kali ini memang ambigu dalam soal penundaan pemilu. Ini kan dia menyatakan taat, tunduk, dan patuh pada konstitusi, tapi di satu sisi dia menyatakan bahwa dia tidak bisa melarang orang atau ketua umum partai yang mengusung wacana penundaan pemilu. Padahal ini kan orang-orang pejabat atau partai-partai itu notabene adalah anak buahnya Presiden Jokowi di kabinet dan juga mereka adalah partai-partai mereka ini adalah ketua umum partai-partai pendukungnya. Jadi Jokowi punya kemampuan yang cukup memadai untuk mencegah itu. Sebab ini kan memang inkonstitusional gitu. Jadi nggak bisa dong alasan dia bilang bahwa ini adalah negara demokrasi, jadi orang orang bebas berpendapat. Konteksnya kebebasan berpendapat dalam demokrasi bukan itu. Apalagi kalau itu dilakukan oleh para pejabat dan para ketua umum partai pengusung dari Presiden Jokowi. Jadi kalau kita mengamati soal ini, kita nggak bisa menerima alasan Pak Jokowi bahwa karena demokrasi maka dia membiarkan kegaduhan terus berlangsung. Kecuali bila benar ya, seperti dikatakan oleh Zulhas, sekali lagi ini berdasarkan keterangan yang dia peroleh dari Luhut dan Erlangga bahwa Jokowi sudah tahu dan sudah setuju dengan operasi politik ini. Saya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.